dari bahasa Persia. Fa ma'nahu, maknanya at-tawajjuhu as-sarful mujarradu minal alfaz, bertuajuh, melepaskan diri dari lafaz-lafaz, tidak lagi terikat dengan huruf, dengan kata, dengan kalimat, lepas dari ikatan lafaz kalimat. Sesudah lepas dari kata itu kemana kita pergi? Ila musyahadati anwariz zatil ahadiyah, kepada musyahadah, menyaksikan anwar, cahaya-cahaya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menengok zat Allah, menengok cahaya-cahaya yang dinampakkan Allah sesuai dengan kadar yang menurut kudrat iradat Allah. Jadi bukan kita yang memesan, tapi sesuai ilmu Allah. Menurut Allah, Abdul Somad ini cocoknya dikasih hanya segini. Nanti kalau lebih dari segini, nanti dia tidak berzikir, dia lebih banyak bercakap, dia jadi angkuh, dia jadi sombong. Ini dikasih sedikit nih supaya dia lebih yakin merespon zikir dia selama ini. Wal haqqu annahu la yastaqimu, sebenarnya, hakikatnya, la yastaqimu, ini tidak akan lurus, tidak akan benar, illa ba'dal fana'it tam, kecuali sesudah melewati fana. Sesempurna-sempurnanya ini sesudah fana. Wal baqa'is sabir, dan baqa'. Mana lebih dulu baqa' sama fana? Fana dulu. Fana hancur, hilang, musnah. Sesudah hilang barulah baqa'. Siapa yang fana, siapa yang baqa'? Dalilnya ayat Quran. Kullu man 'alaiha fan, fana. Sesudah fana, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, baqa'. Bagaimana bisa memasukkan kepikiran kita tentang fana dan baqa' ini? Gula dimasukkan ke air panas, fana gula, yang baqa' air panas. Oh, payahlah memahaminya kalau begitu. Ada laki-laki namanya Qais. Qais ini jatuh cinta kepada Laila. Lalu dia ditanya, "Madza ra'aita ya Qais?" Apa yang engkau tengok wahai Qais? Kata Qais menjawab, "Ma ra'aitu illa Laila." Tak ada yang kupandang kecuali Laila. Waktu itu yang baqa' hanya Laila, yang lain fana. Kalau cinta kepada manusia bisa membuat fana dan baqa', bagaimana dengan cinta kepada Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban. Macam mana perumpamaan fana dan baqa' lagi? Ketika waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha, perempuan-perempuan di kota menuduh bahwa Zulaikha sudah jatuh cinta kepada anak muda bernama Yusuf. Maka Zulaikha mengundang perempuan-perempuan itu, dikasih pisau, disuruh Yusuf keluar. Ketika Yusuf keluar, qatta'ana aydiyahunna, mereka potong tangan mereka menengok Yusuf. Waktu itu fana, tak nampaknya lagi tangan itu, yang baqa' hanya Yusuf. Kalau menengok Yusuf aja bisa begitu, apalagi memandang kepada nur zat Allah SWT. Ini hanya sekedar pemahaman. Orang yang sampai ke situ tak perlu dikasih contoh-contoh tadi, dia akan paham. Ustaz Selamat ini bunyinya bercakap macam sampai begini. Ada orang pernah berangkat haji, pernah umroh, tapi kalau disuruh ngisi manasik tak bisa. Apa pernah bayi umroh? Pernah. Coba Pak isi manasik, tak tolong dia. Padahal lah sampai ke situ. Tapi ada orang tak pernahnya umroh, tapi kalau disuruh situ, nanti kalau Bapak Ibu lah sampai ke bandara King Abdul Aziz akan naik macam, padahal tak pernah. Aku termasuk golongan itu. Berikutnya,
Wa ammal wuqufuz zamani. Ada lagi dasar tarekat Naqsabandiyah namanya wukuf zamani. Maknanya fa ma'nahu annahu yanbaghi lis-saliki, bahwa orang yang salik itu awak kau bersuluk orangnya salik ba'da madha kulla sa'ataini, sesudah berlalu 2 saat atau salasa atau 3 saat. Saat di sini bukan jam, tapi waktu. Sesaat, 2 saat, 3 saat. Ayyal tafita ila hali nafsihi, inya mesti selalu memperhatikan dirinya. Setiap saat inya perhatikan dirinya. Kaifa kana fi hataini sa'ataini awil thalasi, bagaimana keadaan inya dalam setiap saat-saat. Fa in kana haluhul hudur, kalau keadaannya selalu hudur sama Allah, selalu bersama dengan Allah, syakarallah, maka ia mesti bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ala hadza taufiq, bahwa ia sudah mendapatkan taufik. Iko keinginan awak, iko keinginan Allah. Ketika bersua keinginan awak sama keinginan Allah, namanya taufik. Makanya selalu awak sabit, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik. Awak inginnya lolok, Allah inginnya awak jago. Ketika awak lawan keinginan awak, awak ikut keinginan Allah, itu namanya taufik. Awak inginnya lupa, Allah inginnya ingat. Udhkuruni, maka awak lawan lupa awak. Di saat awak lawan keinginan awak, itu namanya taufik. Basuh jalan. Wa'adda nafsahu ba'da dhalika muqassiran, walaupunnya artinya lah selalu ingin, tapi ia tetap merasa bahwa dirinya muqassiran, kurang. Ambo kurang ingin, ambo kurang khusyuk, ambo kurang. Tak boleh nyawa cukup. Fi dhalikal huduril madhi, dalam hudur yang sudah lalu. Tak boleh jangan mengatakan ambolah hudur, ambolah ingin, ambolah. Tak boleh. Ambonya selalu kurang, ambo kurang ingin. Wasta'nafa huduran atam, dan akan datang inya usaha supaya lebih hudur lagi, artinya lebih hadir, lebih ingin, atam, lebih sempurna lagi. Wa in kana haluhul ghaflah, tapi kalau inyo indah hudur, lalai, lupa pada Allah, istighfar, copetlah inya beristighfar, astagfirullah, copet balik pada Allah, astagfirullah. Wa anaba, balik inya ke pangkal jalan. Wa raja, kembali inya, kembali ke mana? Ila hudurit tami, kepada hudur yang sempurna. Asal lupa, balik Allah. Berikutnya namanya al-wuquful adadi. Wuquf adadi, adat bilangan-bilangan, 1000, 2000, 5000, 7000, 7000. Fa ma'nahu, maknanya angka. Al-muhafazatu, menjaga. Ala adadi, menjaga jumlah angka-angka. Al-witri, 1, 3, 5, 7, 9. Fin nafi wal isbati, dalam nafi isbat. Salasan, 3, khamsan, 5, wa hakada, dan seterusnya ila ihda wa ishrina marrah, sampai puncaknya 21 kali. Wah, saya diidhah. Nah, sampai kepada kaji itu, maka ini mulailah 3, ditahan dengan 3, kemudian meningkat jadi 5, 9, takannya sampailah 21. Namanya wuquf adadi dalam nafi isbat. Yang ketiga, wa amal wuquful qalbiyyu, wuquf qalbi. Fa ma'nahu, maknanya kama qala Syekh Ubaidullah al-Ahrar,
Quddisa sirruhu. Ubaidullah al-Ahrar itu namanya awak sawi 3 kali paling tidak saya semalam. Fa Ubaidillahi dzil asrari syahratuhu fi urfihim ahrari. Apa kata Syekh Ubaidullah al-Ahrar? Innal wuqufal qalbi, sesungguhnya wukuf qalbi, wa ibaratun adalah kalimat ungkapan an huduril qalbi, hati yang hadir ma'al haqqi, bersama dengan Allah, ala wajhin, dalam bentuk la yabqa lil qalbi maqsudun ghairul haqq. Hati itu tidak bermaksud kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada maksud lain. Ilahi anta maksud. Wala zuhulun an ma'na dzikri, zuhul hilang. Wala zuhulun tidak hilang an makna dzikri, daripada makna zikir. Wa huwa min syuruti dzikri allati la budda minha, dan ini termasuk di antara syarat-syarat zikir yang mesti ada. Kalau nan dua itu ada, maka namanya zikir. Kalau tidak ada, berarti bukan zikir. Apa itu? Maksudnya hanya Allah dan tidak hilang makna zikir. Wa qala aidan, penafsiran yang kedua, fi tafsirul wuqufil qalbi huwa kaunuz zakiri waqifan. Orang yang berzikir itu waqifan, berhenti, ala qalbihi, di hatinya, waktu zikri, waktu zikir, bihaitsu yatawajjahu ila qalbihi, inya memandang, melihat, bertawajuh kepada hatinya, wa yaj'aluhu mas'ghulan, dijadikannya lah qalbunya itu mas'ghul, sibuk, bilafdz zikri, sibuk dengan lafaz zikir Allah, 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 Allah. Wa makna, sibuk dengan lafaz zikir dan makna zikir. Wala yatrukuhu ghafilan, dan inyo tidak membiarkan hatinya itu lalai anhu, wa zahilan, dan lupa, hilang, an maknahu, dari makna zikir itu. Qala sahibur rasyahat, penulis kitab Rasyahat berkata, namanya Muhammad Murad bin Abdullah Al-Kazani Al-Makki wal Makkah, wa huwa ahadu talamizi Maulana Ubaidillah Al-Ahrar. Imam Muhammad Murad ini murid daripada Imam Ubaidullah Al-Ahrar, Quddisa sirruhuma, walam yaj'alil walam yaj'alil khawajah Bahauddin Quddisa sirruhu habasan nafsi wa ri'ayatal adadi laziman fi dzikri. Imam Bahauddin Naqsyabandi, imam tarekat awal, tidak menjadikan habasan nafsi, menahan nafas pada nafi isbat 3, 5, 7, 9, menahan nafas itu, wa ri'ayatal adadi, tentang angka-angka itu, laziman fi dzikri, tidak mesti lazim dalam zikir. Wa ammal wuquful qalbiyu, adapun wukuf qalbi, faja'alahu muhimman. Saudara penting, tapi kalau yang paling penting adalah wukuf qalbi bimaknayaihi, dengan dua maknanya tadi. Wa addahu laziman, lazim, mesti, wajib. Fa inna khulasat dzikri, kesimpulan daripada zikir itu adalah, wal maqsudu minhu, maksudnya adalah wal wuquful qalbi, bahwa yang dimaksud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menafikan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak disebutnya Syekh Bahauddin? Kenapa tidak disebutnya Imam Bahauddin? Kenapa disebutnya khawajah? Khawajah artinya
bahasa Arabnya syekh, bahasa Persinya khawaja. Kalau sulam khawaja, kalau banyak khawajakan, khatam khawajakan, khatam syekh-syekh. Syekh-syekh dulu kalau berkumpul khatamnya itulah baca khatam khawajakan. Jadi kalau sulam khawaja, wawnya tidak dibaca, tulisannya khawaja, tapi wawnya tidak dibaca, khawaja. Maka ada riwayat Nasiruddin Khawaja, kemudian Jalaluddin Rumi itu dipanggil Khawaja Jalaluddin Rumi, bahasa Parsi. Dari pertama Ustaz membaca, kenapa pakai bahasa Parsi? Bisa ditanya orang apa dasar tarekat Naksabandiyah? Gus Dardam, Nazar Barkadam, Safar Darwatan. Kenapa pakai bahasa Parsi? Jangan dijawab. Balikkan balik. Orang ngambil hadis dari siapa? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mulirah bin Bardisbah. Bardisbah itu Parsi. Ngambil hadis dari siapa? Dari Imam Tirmizi. Tirmizi itu dari mana? Dari Termes. Termes itu Parsi. Belajar tasawuf dari mana? Ihya Ulumuddin. Siapa penulisnya? Abu Hamid Al-Ghazali. Di mana kampungnya? Tus. Tus itu Parsi. Jadi sesungguhnya bahasa Arab dan bahasa Parsi sudah menjadi bahasa dunia Islam. Maka orang-orang yang ingin belajar Islam paling tidak hanya menguasai bahasa Arab dan bahasa Persia. Hadis, fikih, tafsir itu diisi oleh para ulama-ulama dari Persia, dan umumnya mereka ini dulu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah agaknya nanti aku sampaikan. Pertemuan esok dan terakhir aku akan bacakan tentang Khatmil Khawajakan, tentang khatam khawajakan. Terima kasih banyak, mohon maaf silap salah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni aku, dan dalam setiap tujuh dalam khatam khawajakan yang lupa mendoakan aku Abdul Somad, mendoakan awal seluruh. Aku lupa bihada, astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teddy kan? Teddy kan? Dan nanti ini tim yang datang dari bergabung. Kemarin yang di Kelambu jadi sudah. Di Kelambu, shooting di Kelambu itu belum. Dan ceritanya shooting Kelambu. Oh, ini live ya? Ini live tak main. Berjudul Mana nyimpannya? Ada nyimpan.